Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil project based learning saya di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Vincent Adi Arianto, CP SEMM. Untuk judul dari PBL saya yaitu perancangan prosedur dan formulir sistem pengendalian internal. Presentasi ini membahas perancangan prosedur dan formulir untuk sistem pengendalian internal pada proses pemesanan, penerimaan, dan pengelolaan persediaan barang di toko Rinjani Jaya Mataram. Masuk ke latar belakang, tantangan pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan adalah aspek vital dalam dunia usaha retail dan grosir. Persediaan bukan hanya aset terbesar, tetapi juga inti operasional harian. Tanpa sistematisasi, resiko kerugian akibat overstock, stock out, pencurian, kerusakan, atau salah pencatatan sangat tinggi. Toko Rinjani Jaya, toko bahan bangunan di Mataram, telah beroperasi lebih dari 10 tahun, namun pengelolaan persediaan masih konvensional dan belum terstandarisasi, menggunakan pencatatan manual dan tanpa prosedur tetap. Akibatnya, sering terjadi ketidaksesuaian fisik dan catatan, keterlambatan pengadaan, serta kesulitan identifikasi barang hilang ataupun rusak. Situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan sistem pengendalian internal yang kuat. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. 1. Kondisi sistem saat ini. Bagaimana sistem pengendalian internal toko Rinjani Jaya saat ini dalam pemesanan, penerimaan, dan pengelolaan persediaan barang? Kedua, kelemahan utama. Apa saja permasalahan akibat belum adanya prosedur dan formulir standar di toko Rinjani Jaya? Ketiga, perancangan prosedur. Bagaimana merancang prosedur operasional dan formulir pendukung untuk memperkuat sistem pengendalian internal? Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisis kelemahan, dan merancang prosedur serta formulir yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal toko Rinjani Jaya. Manfaat penelitian bagi toko Rinjani Jaya, memberikan solusi konkret berupa rancangan sistem prosedur dan formulir untuk meningkatkan pengendalian persediaan barang, serta mengurangi risiko kehilangan dan kesalahan pencatatan. Bagi peneliti, menjadi sarana aplikasi teori pengendalian manajemen ke praktik nyata, serta menambah pengalaman dalam menganalisis masalah dan merancang sistem di lingkungan bisnis real. Bagi akademisi dan mahasiswa, menjadi referensi atau bahan pustaka untuk penelitian sejenis, memberikan gambaran pentingnya prosedur dan formulir dalam mendukung sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian manajemen atau SPM. Yang pertama ada definisi SPM, yaitu serangkaian kebijakan, prosedur, dan alat untuk memastikan kegiatan organisasi sesuai tujuan. Memotivasi manajer dan karyawan bertindak demi kepentingan organisasi.
Selanjutnya ada relevansi di retail, yakni SPM krusial untuk menjamin proses bisnis seperti pemesanan, penerimaan, dan pengelolaan persediaan barang dilakukan secara sistematis, terkendali, dan efisien. Terakhir ada hindari kerugian, yakni tanpa SPM memadai, toko rentan kerugian akibat kesalahan pencatatan, penumpukan barang, kekosongan stok, serta risiko kehilangan atau kecurangan. Pengendalian manajemen tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga usaha menengah, seperti toko Rinjani Jaya, yang memiliki aktivitas pembelian dan penjualan rutin dalam jumlah besar. Sistem ini mengordinasikan aktivitas antar bagian seperti pembelian, gudang, dan juga administrasi. Selanjutnya, ini ada komponen utama sistem pengendalian manajemen, yaitu ada lingkungan pengendalian, nilai etika, integritas, dan komitmen pimpinan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, menetapkan standar kepatuhan. Ada pemantauan, evaluasi berkala atas efektivitas sistem, termasuk audit internal sederhana agar pengendalian berjalan sesuai rencana. Penilaian risiko, identifikasi dan analisis risiko yang mengganggu tujuan usaha seperti kehilangan barang atau keterlambatan pengiriman. Kegiatan pengendalian yaitu kebijakan atau prosedur untuk menangani risiko, contohnya pembatasan otorisasi, pemesanan atau penggunaan formulir standar. Formasi dan komunikasi. Aliran informasi yang lancar antar bagian atau pembelian, gudang, keuangan, menghindari komunikasi lisan tanpa dokumentasi. Dengan memperoleh semua komponen ini, toko dapat memperkuat pengendalian internal dan meminimalkan penyimpangan dan pengelolaan persediaan. Peran prosedur dan formulir dalam SPM. Pertama, prosedur sebagai panduan. Prosedur adalah serangkaian langkah yang harus diikuti untuk memastikan aktivitas dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai tujuan. Ini memperjelas tugas dan tanggung jawab. Formulir sebagai bukti. Formulir adalah media untuk mencatat data atau bukti pelaksanaan aktivitas. Formulir penting sebagai dokumentasi kontrol yang dapat ditelusuri, alat komunikasi, verifikasi, dan pelaporan. Formulir penting. Formulir permintaan pembelian, surat pesanan, berita acara penerimaan barang, kartu stok gudang, dan formulir pengeluaran barang sangat penting untuk pengendalian persediaan. Dengan prosedur dan formulir yang terstandarisasi, toko Rinjani Jaya akan memiliki sistem kerja yang lebih tertib, transparan, dan standar dari konflik atau kesalahan akibat miskomunikasi. Perencanaan ulang prosedur dan formulir. 1. Prosedur permintaan barang atau internal. Bagian penjualan mengisi formulir permintaan barang FPB, diserahkan ke kepala gudang untuk pengecekan stok dan persetujuan pengeluaran. Barang dicatat dalam formulir pengeluaran barang FPB, GD, dan kartu stok. Kedua, prosedur pemesanan barang ke pemasok. Kepala gudang mengisi formulir usulan pembelian, diserahkan ke bagian pembelian. Bagian pembelian membuat surat pesanan barang SPB dan mengirimkannya ke pemasok, arsip disimpan. Ketiga, prosedur penerimaan barang. Petugas gudang mencocokkan barang dengan SPB, mencatat dalam berita acara penerimaan barang BAPB, memeriksa
kualitas atau kuantitas salinan BAPB diserahkan ke administrasi. Keempat, prosedur pengeluaran barang ke pelanggan. Bagian kasir atau penjualan membuat nota penjualan diserahkan ke gudang. Gudang mencocokkan nota dengan stok. Menyerahkan barang, mencatat pengeluaran pada kartu stok, dan mengarsipkan nota. Dengan prosedur ini, alur permintaan, pemesanan, dan pengeluaran menjadi tertib, terdokumentasi, dan mudah dipertanggungjawabkan, meminimalkan risiko kehilangan dan kesalahan. Slide terakhir yakni kesimpulan dan saran. Sistem pengenalan internal Toko Rinjani Jaya saat ini kurang terkendali. Dengan minimnya dokumentasi dan prosedur standar, menyebabkan tingginya risiko operasional dan ketidaksesuaian data. Oleh karena itu, perancangan prosedur tertulis dan formulir penting seperti EPB, SPB, BAPB, dan kartu stok sangat diperlukan. Saran implementasi yaitu 1. Implementasi bertahap dan konsisten pada seluruh bagian operasional. Kedua, pelatihan singkat bagi staf untuk memahami penggunaan formulir dan pentingnya dokumentasi. Ketiga, evaluasi dan penyesuaian berkala oleh manajemen. Keempat, pertimbangan digitalisasi sistem untuk efisiensi jangka panjang. Terakhir, penyimpangan arsip formulir yang teratur untuk memudahkan pencarian dan audit. Implementasi prosedur dan formulir ini dapat meningkatkan keteraturan kerja, mempercepat pengambilan keputusan, serta memudahkan pemantauan dan evaluasi, menjadikan sistem pengenalan internal sebagai solusi realistis untuk meningkatkan efektivitas operasional dan daya saing usaha Toko Rinjani Jaya. Mungkin sekian dulu presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.